Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, ada seorang rahib berpenampilan layaknya orang suci. Namun ia terlihat kebingungan. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Karena merasa kasihan, Abu Nawas lalu menyapanya. "Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang sini ya? Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Iya, asal saya sih dari negeri seberang. Saya ini adalah seorang rahib," jawab orang tersebut. "Rahib? Apa itu rahib?" tanya Abu Nawas. "Rahib itu adalah orang yang bertugas untuk membimbing manusia menuju surga," jawab orang itu kembali. "Oh, tapi dari tadi aku perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda itu mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Saya mau ke pasar, tapi tak tahu jalannya," ujar sang rahib. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas menahan tawa. "Bagaimana bisa Anda membimbing manusia ke surga kalau arah ke pasar saja Anda tidak tahu?" celetuk Abu Nawas. Mendadak muka sang rahib berubah menjadi sewot. Ia langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas memang tidak akan ada habisnya. Apalagi ketika ia menghadapi jebakan-jebakan dari Baginda Raja. Sudah berulang kali Baginda Raja berusaha memperdayai Abu Nawas. Tapi yang ada malah Baginda Raja sendiri yang harus menanggung malu akibat kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdikan Abu Nawas. Dengan penuh semangat, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Karena kedatangannya terburu-buru, Abu Nawas sampai lupa mengenakan sepatu. Ia memasuki istana hanya beralaskan sendal. Melihat hal itu, terbesit di benak Baginda Raja sebuah ide baru untuk menjebak Abu Nawas. Abu Nawas, kamu tahu kan peraturan istana dilarang memakai sendal?" hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka, hamba tadi terburu-buru, jadi hamba tidak sempat mengenakan sepatu," ujar Abu Nawas. "Sudahlah, jangan banyak alasan Abu Nawas. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus dihukum," tukas Baginda Raja. "Tapi Paduka, masa hanya gara-gara sendal dengan mudahnya Paduka menjatuhkan hukuman?" protes Abu Nawas. "Peraturan harus ditegakkan Abu Nawas. Siapapun yang melanggar harus dihukum. Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Dan hukuman yang pantas adalah hukuman mati," timpal Baginda Raja. Mendengar hal itu, sontak Abu Nawas kaget dengan hukuman yang akan ia terima. Ini sih akal-akalan Baginda Raja. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan, pikir Abu Nawas. "Baiklah Paduka, saya mengaku bersalah. Silahkan Paduka hukum saya. Tetapi saya minta satu permintaan Paduka. Setelah saya menjalani hukuman mati, saya minta hadiah uang 100 dinar untuk keluarga saya," tutur Abu Nawas. "100 dinar? Itu kan jumlah uang yang sangat besar Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Ya benar Paduka. Tapi istri dan anak-anak saya kan berhak mendapatkan kebahagiaan selepas kematian saya," balas Abu Nawas. "Baiklah, permintaanmu saya kabulkan," ucap Baginda Raja. Maka Baginda Raja memerintahkan salah satu pengawal untuk mengambil seekor anak ayam yang masih kecil. Lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas bingung dengan maksud Baginda Raja. "Untuk apa anak ayam ini Paduka? Yang saya mintakan uang 100 dinar, bukan anak ayam Paduka," kata Abu Nawas.
Jangan khawatir Abu Nawas, uang 100 dinar sudah aku siapkan. Dan anak ayam yang kau pegang itu akan menentukan bagaimana cara kamu dihukum mati. Silahkan dibunuh dengan cara apapun, terserah kamu. Tapi ingat, saya juga akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu, terang Baginda Raja. Jadi hukuman mati yang akan hamba jalani itu sesuai dengan cara anak ayam ini mati, Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya, benar Abu Nawas. Silakan, kamu bunuh anak ayam itu, perintah Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun langsung memutar otak supaya bisa lolos dari hukuman mati. Cepat Abu Nawas, jangan diam saja. Kalau kamu tidak tega membunuh anak ayam itu, tidak apa-apa. Berarti kamu lebih memilih untuk dihukum gantung. Silahkan, tentukan sendiri pilihanmu, bentak Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, dalam kondisi apapun selalu muncul ide cemerlang di otaknya. Perlahan Abu Nawas mengangkat anak ayam itu. Lalu ia dekatkan pantat anak ayam itu ke mulutnya. Dengan menahan rasa jijik, Abu Nawas meniup-niup pantat anak ayam tersebut secara berulang-ulang. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bingung. Ya Abu Nawas, maksudmu apa? Saya menyuruhmu untuk membunuhnya, ucap Baginda Raja. Ya ini saya sedang melakukannya, Paduka, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun bertambah bingung dengan jawaban Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja tak mengerti. Ya beginilah cara saya membunuh anak ayam, Paduka. Saya tiup pantat anak ayam ini supaya perutnya penuh dengan angin. Lama-kelamaan pasti dia akan mati, kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun tertawa dengan tingkah Abu Nawas ini. Kamu memang cerdik Abu Nawas, balas Baginda Raja. Jadi gimana Paduka? Hukuman saya kapan dimulainya? Tanya Abu Nawas. Gak jadilah Abu Nawas, hukumanmu aku anggap selesai. Dah, silakan kamu pulang, jawab Baginda Raja. Tapi Paduka, bukankah tadi Paduka sudah janji akan memberikan saya 100 dinar bila saya selesai menjalani hukuman? Balas Abu Nawas. Baik, akan aku tepati janjiku, ujar Baginda Raja. Baginda Raja pun kemudian memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun kembali lolos dari hukuman mati. Malah ia membawa pulang hadiah yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Kita sepakat akan satu hal, yaitu tidak ada yang bisa menyalahkan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, dengan kata-katanya Abu Nawas lolos dari stempel salah. Berikut kisahnya. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Dan singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya itu. Assalamualaikum, ucap Abu Nawas saat mengetuk pintu rumah sahabatnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu? Jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. Mari silakan masuk, ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh dengan canda dan tawa. Setelah ngobrol ke sana kemari, terdengarlah suara azan asar. Kawan, aku numpang sholat di rumahmu ya, pinta Abu Nawas. Oh silakan Abu Nawas, tapi aku mau keluar sebentar ya untuk membeli makanan, balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia hendak melaksanakan sholat, Abu Nawas pun bingung ke arah mana arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar membeli makanan. Abu Nawas pun mencoba menunggu sahabatnya pulang. Tapi sudah lama ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang juga. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat.
Tidak berapa lama, sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu, "Ya Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," tutur sahabatnya. "Hah? Sholatku salah kiblat?" tanya Abu Nawas kaget. "Iya Abu Nawas, salah kamu itu," kata sahabatnya sedikit meledek. "Wah, aku tuh gak pernah salah arah kiblat," kata Abu Nawas mencoba mengeles. "Lah terus tadi itu apa? Kamu emang salah kiblat kok Abu Nawas," tutur sahabatnya. "Bukan aku yang salah. Tuh sajadahnya yang salah kiblat. Tegur saja sajadahnya, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudahlah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan bersama," balas sahabatnya. Kisah selanjutnya. Di antara penduduk kota Baghdad, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, penuh semangat dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuninya. Mereka selalu ingin mendengarkan kisah jenakanya. Dan suatu kali saat Abu Nawas nongkrong di warung bersama kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ langsung menunjuk ke arah Abu Nawas. "Wah, Tuan datang di tempat yang tepat, karena di sini ada orang yang terkenal pemberani, Tuan," ucap mereka. "Siapa? Dan mana orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya, Tuan," jawab mereka sembari menunjuk ke arah Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya itu segera menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan juga ada bonusnya," tutur saudagar tersebut. "Itu sih tergantung, pekerjaannya apa dulu. Kalau menurutku cocok, aku siap melakukannya," balas Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku besok akan pergi berdagang keluar kota. Nah, tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuma mengawal? Tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan," jawab saudagar tersebut. "Baiklah, aku setuju. Tapi aku butuh uang untuk keluargaku selama aku tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar tersebut memberi Abu Nawas sejumlah uang. Dan pada esok harinya, Abu Nawas dan saudagar kaya itu mulai melakukan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal si saudagar. Di tengah perjalanan, saudagar tersebut meminta untuk beristirahat sebentar. Mereka pun duduk di bawah naungan pohon besar. "Abu Nawas, turunkan barang bawaan dari punggung keledai itu, biar dia ikut istirahat," pinta si saudagar. "Waduh, maaf nih Tuan. Sesuai dengan perjanjian, tugas saya kan hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Dan tak berapa lama, si saudagar itu kembali berkata, "Aku lapar Abu Nawas. Cobalah kau buat makanan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, si saudagar melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat. Aromanya sangat menggugah selera makan, hingga membuat Abu Nawas tak sabar untuk segera mencicipinya. Dan setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama," ajak saudagar kaya. "Baiklah Tuan, rasanya juga aku nggak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas.
Wah, luar biasa. Masakan Tuan ini lezat sekali. Harusnya ini Tuan buka restoran juga. Pasti banyak pembelinya, puji Abu Nawas. Kamu kalau memuji orang pintar juga ya Abu Nawas, balas si saudagar sambil tersenyum. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan semakin menyenangkan. Namun dikala mereka sedang asyik, tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa kau tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" tanya Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku katakan, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu. Selamatkan aku dari hewan buas itu, karena itu adalah tugasmu," kata si saudagar melanjutkan. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja ini belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar itu," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan sekarang?" teriak si saudagar. Abu Nawas yang dalam keadaan panik pura-pura bersikap tenang dan berkata, "Sabar Tuan, tenang. Begini caranya." Secepat kilat, Abu Nawas langsung lari terbirit-birit. Yang terpenting dalam pikirannya saat itu adalah menyelamatkan diri dari hewan buas. Tentu hal itu membuat si saudagar marah. Bukannya melawan si macan untuk menyelamatkannya, tapi malah lari kabur meninggalkannya. Abu Nawas yang lari itu pun menarik perhatian si macan. Si macan segera berlari ke arah si saudagar dan Abu Nawas. Mengetahui macan itu berlari ke arahnya, si saudagar pun takut bukan main. Tapi apalah daya, ia hanya bisa meringkuk di tanah dengan gemetaran dan penuh ketakutan. Sementara Abu Nawas sambil berlari kencang, ia sempat menoleh ke belakang. Ternyata macan itu mengejar dirinya dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya. Si saudagar pun luput dari ancaman binatang buas itu. Ketika merasa dirinya telah aman, si saudagar itu hanya bisa terduduk di bawah pohon. Beberapa kali menghela nafas panjang, detak jantungnya kencang, ketakutan masih menyelimutinya. Dan setelah beberapa saat, si saudagar itu pun sudah tenang dan rasa takutnya sudah hilang. Tapi kini ekspresi wajahnya dipenuhi dengan amarah dan geram. Ia tak habis pikir, kenapa Abu Nawas yang seharusnya menjaganya malah lari kabur meninggalkannya. Dalam hati ia pun mantap akan melaporkan pengkhianatan Abu Nawas itu kepada Tuan Hakim. Tak berapa lama datanglah Abu Nawas dengan nafas yang masih terengah-engah. Ternyata Abu Nawas berhasil mengecoh si macan hingga si macan kehilangan jejak. Tapi karena Abu Nawas takut pulang sendirian, ia pun memutuskan untuk kembali kepada si saudagar. Melihat Abu Nawas datang, dengan muka penuh amarah si saudagar itu berkata, "Abu Nawas, pengkhianat kamu. Kamu malah lari meninggalkanku." Mendengar bentakan si saudagar itu membuat Abu Nawas sedikit gugup. Tapi ia tak kehabisan akal. Abu Nawas mencoba untuk tenang dan kemudian berkata, "Tunggu dulu Tuan, Tuan jangan salah paham dulu. Apa Tuan tidak sadar kalau saya itu telah menyelamatkan hidup Tuan?" "Menyelamatkan hidupku? Yang bener aja. Lari kabur terbirit-birit, kamu bilang menyelamatkan hidupku?" tanya si saudagar dengan nada yang masih tinggi. Abu Nawas kemudian mencoba menjelaskan kepada si saudagar dengan ekspresi penuh percaya diri. "Tuan saudagar, mungkin Tuan belum paham. Saya lari itu bukan kabur, Tuan. Saya mengorbankan diri agar dikejar oleh si macan. Saya rela mati demi Tuan, dan itu memang tanggung jawab saya. Dan terbukti kan, Tuan luput dari ancaman binatang buas itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, si saudagar menjadi tenang. Dalam hati ia membenarkan ucapan Abu Nawas dan mengurungkan niatnya untuk melaporkan Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan dan kembali pulang dengan selamat.
Setelah mereka kembali ke kampung halaman, si saudagar itu menceritakan kepada orang-orang tentang pengalamannya bersama Abu Nawas. Dan tak lupa, ia juga menceritakan pengorbanan Abu Nawas untuk menyelamatkan hidupnya. Tak butuh waktu lama, cerita tentang keberanian Abu Nawas mengorbankan dirinya demi tanggung jawab langsung menyebar ke segala penjuru kota Baghdad. Dan Abu Nawas pun mendapat julukan baru, yaitu Abu Nawas si paling pemberani, atau Abu Nawas si paling tanggung jawab. Kisah selanjutnya. Ada yang aneh dengan yang dibawa Abu Nawas kali ini, membuat Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertanya-tanya dan sempat membenarkan alasan Abu Nawas. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi agenda rutin, Baginda Raja mengadakan pesta untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pada hari itu semua rakyatnya diundang dan dipersilahkan hadir untuk menyantap hidangan sesuka hati mereka. Dan tentu saja Abu Nawas diikut sertakan dalam acara tersebut. Tapi kali ini Abu Nawas mendapat tugas memasak burung bango goreng kesukaan Baginda Raja. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat itu suasana istana sangat meriah sekali. Orang-orang berkumpul tanpa ada batasan, baik kaya maupun miskin. Namun saat pesta sudah dimulai, Baginda Raja terlihat gelisah. Padahal orang-orang sudah ramai menyantap hidangan. Akan tetapi Baginda Raja tetap diam di kursi kebesarannya. Lalu salah satu menteri yang melihat kegelisahan rajanya itu pun mendekatinya dan bertanya, "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat gelisah? Apa Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Oh, tidak menteriku. Aku sedang menunggu Abu Nawas. Tapi sampai sekarang kok belum datang juga ya?" ucap Baginda Raja. "Paduka sendiri sudah mengundang Abu Nawas untuk datang?" tanya menteri itu kembali. "Sudah, aku sudah mengundangnya," jawab Baginda Raja. "Malah aku menyuruhnya untuk masak burung bango kesukaanku," imbuh Baginda Raja. Sang menteri lantas berkata kepada Baginda Raja, "Ya, kita tunggu dia sebentar lagi, Paduka. Abu Nawas pasti datang." Sementara itu, Abu Nawas yang sudah selesai memasak burung bango di rumah, mulai bersiap-siap untuk membawanya ke istana. "Waduh, langit mulai gelap. Ini sebentar lagi pasti turun hujan. Aku harus cepet-cepet sampai ke istana," kata Abu Nawas sambil membawa hidangan burung bango goreng pesanan Baginda Raja. Dan karena perjalanan yang ditempuh Abu Nawas lumayan jauh, di tengah jalan Abu Nawas merasakan lapar. "Ini perut udah nggak bisa diajak kompromi lagi," ujar Abu Nawas sambil memegang perutnya menahan lapar. Mau tak mau Abu Nawas memakan sedikit bango goreng yang dibawanya untuk menunda rasa laparnya. Ia memilih bagian paha burung bango itu untuk dimakan. Dan kini si bango goreng itu hanya mempunyai satu paha. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda Raja langsung terlihat ceria melihat kedatangan Abu Nawas. "Abu Nawas, kenapa lama sekali kamu? Cepat bawa sini makanan kesukaanku," ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lantas memberikan nampan yang berisi hidangan burung bango goreng yang dimasaknya dari rumah. Tapi saat nampan hidangan dibuka, Baginda Raja merasa heran karena mendapati burung bango goreng kesukaannya hanya mempunyai satu paha. Ia pun lantas bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, ini kenapa pahanya cuma satu?" Tanpa merasa berdosa, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, burung bango di sini memang aneh Paduka. Rata-rata kakinya cuma satu. Kalau Paduka tidak percaya, coba Paduka lihat sendiri burung bango yang di pinggiran kolam taman istana itu. Tuh kan, mereka berdiri hanya dengan satu kaki," ujar Abu Nawas sambil menunjuk burung bango yang memang sedang berdiri dengan satu kaki. Baginda Raja pun hanya manggut-manggut mendengar ucapan Abu Nawas.
Kebetulan cuaca saat itu langit sedang mendung gelap. Tidak lama kemudian terdengar suara petir menyambar. Spontan beberapa burung bango yang ada di kolam taman istana menjadi kaget dan ketakutan. Lantas burung bango itu mengeluarkan satu kaki yang sedari tadi ditutupi oleh sayapnya, hingga tampaklah kedua kakinya. Melihat hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Wah, kamu bohong Abu Nawas. Mana ada burung bango kakinya cuma satu? Tuh, kamu lihat, kedua kakinya nampak semua," ujar Baginda Raja sambil menunjuk ke arah burung bango yang sedang berdiri dengan kedua kakinya di pinggiran kolam istana. Melihat fakta itu, lantas Abu Nawas menyerah? Oh tidak. Tanpa perlu berpikir lama, dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini loh Paduka, memang ada kalanya rasa takut yang berlebihan itu menyebabkan keajaiban Paduka. Burung bango itu tadi ketakutan setengah mati karena mendengar suara petir. Akhirnya ajaib kakinya menjadi dua. Paduka sendiri juga begitu. Yang biasanya Paduka berjalan dengan dua kaki. Tapi ketika merasa sangat takut di ruangan yang gelap, pasti Paduka akan berjalan dengan 4 kaki, merangkak karena ketakutan," balas Abu Nawas tak mau kalah. Baginda Raja pun hanya tersenyum dengan jawaban Abu Nawas itu. Kecerdikan Abu Nawas dalam mengolah kata itu sudah cukup membuat dirinya bahagia. Dan setelah makan bango goreng bersama Abu Nawas, Baginda Raja bergabung dengan warganya untuk menikmati pesta rakyat tersebut. Kisah selanjutnya. Wajarnya seorang istri pasti ingin mempunyai perhiasan emas untuk mempercantik dirinya. Begitu juga dengan sang suami. Setiap suami pasti menginginkan istrinya terlihat cantik dan anggun. Salah satunya ya memakai perhiasan emas. Namun terkadang karena kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat sang suami tak sanggup membelikannya. Jangankan untuk membeli perhiasan emas, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang mengalami kekurangan. Dengan kondisi seperti ini, bagi sang istri yang solihah dan berbakti, tak mungkin memaksa suaminya membelikan perhiasan. Baginya hidup rukun dan harmonis sudah merupakan karunia yang sangat indah. Tapi ada kisah menggelitik antara Abu Nawas dan istrinya yang ingin dibelikan perhiasan. Sang istri sebenarnya tahu dengan kondisi keuangan Abu Nawas. Namun karena hasratnya ingin memakai perhiasan, ia memberanikan diri minta untuk dibelikan. Tentunya tidak dengan meminta secara langsung. Takutnya akan membuat suaminya itu merasa bersalah. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. Sang istri lalu menghampirinya dengan membawakan secangkir teh hangat. "Suamiku, tak terasa ya, usia pernikahan kita ternyata sudah hampir 20 tahun, kata sang istri membuka percakapan. "Benar istriku, alhamdulillah. Perasaan baru kemarin ya kita pengantin baru. Semoga kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan. Dan rumah tangga kita semoga selalu harmonis," balas Abu Nawas. "Oh iya, baru sadar aku kalau hari ini itu hari jadi pernikahan kita. Pantesan tadi malam aku bermimpi indah sekali," ujar sang istri. "Oh ya? Mimpi indah apa wahai istriku? Cobalah kau ceritakan," tanya Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi engkau membelikanku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," jawab sang istri. "Kalau menurutmu apa ya arti mimpiku semalam?" tanya sang istri mulai menyindir. "Oh itu, besok kamu juga pasti tahu artinya," jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Mendengar hal itu, sang istri langsung terlihat ceria. "Besok aku pasti akan dibelikan kalung ini. Suamiku memang pengertian," puji sang istri dalam hati. Dan esok harinya, tidak seperti biasanya, Abu Nawas keluar rumah pagi-pagi sekali. Sang istri pun melepasnya dengan senyuman.
Setelah menjelang siang, sang istri menunggu kepulangan Abu Nawas. Namun sampai waktu menjelang sore, suaminya itu tak kunjung datang. Sang istri masih setia menunggu. Malam pun datang, Abu Nawas tak kunjung pulang. Hingga sang istri tak kuasa menahan kantuk. Ia pun lalu masuk kamar dan tidur. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan membawa kado sebagai hadiahnya. Melihat sang istri sudah tertidur pulas, Abu Nawas sengaja tidak membangunkannya. Dan di pagi harinya, seperti biasa, Abu Nawas duduk santai di depan rumah. Dengan segelas kopi panas, sang istri segera menghampirinya dan berkata, "Suamiku, ingat nggak kemarin kamu bilang apa? Katanya aku akan mendapat kejutan darimu untuk mengetahui arti mimpiku yang tempo hari," tanya sang istri. "Oh, tentu saja. Tadi malam aku sudah bawakan kado untukmu," jawab Abu Nawas. "Benarkah?" ucap sang istri kegirangan. "Itu kadonya aku letakkan di atas meja di ruang tengah," jawab Abu Nawas kembali. Dengan hati berbunga-bunga, sang istri langsung masuk ke dalam untuk melihat kado pemberian suaminya. Saat sang istri di dalam ruang tengah, nampaklah sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun segera membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya bukan kalung, melainkan buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Waduh, apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" ucap sang istri kecewa. "Loh, katanya kamu pingin tahu arti mimpimu tempo hari. Makanya aku belikan buku itu. Di buku itu lengkap loh membahas arti mimpi," timpal Abu Nawas. "Tapi bukan ini yang aku inginkan," balas sang istri kesal. "Lalu apa yang kau inginkan, wahai istriku?" tanya Abu Nawas sedikit heran. "Aku ingin dibelikan kalung seperti dalam mimpiku itu loh," jawab sang istri dengan wajah murung. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasa kasihan melihat sang istri yang sangat menginginkan kalung perhiasan. "Istriku, kebun buah labu kita kan bulan depan insya Allah panen. Sepertinya kita akan untung banyak. Nanti hasil panennya akan aku belikan kalung emas untukmu," kata Abu Nawas mencoba menghiburnya. Sang istri pun yang tadinya cemberut, kini kembali tersenyum seperti sedia kala. Kisah selanjutnya. Di setiap ada permasalahan, disitulah Abu Nawas dibutuhkan. Bukan hanya menyelesaikan masalah yang remeh, masalah yang besar yang melibatkan pejabat negara pun Abu Nawas babat habis. Seperti pada kisah kali ini, seorang hakim yang setiap harinya menentukan salah dan benar seharusnya bisa diterapkan dalam kehidupan dan akhlaknya, bukan malah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang memutuskan untuk berangkat ibadah haji. Karena ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, ia pun menemui hakim untuk meminta bantuannya. Sesampainya di pengadilan, ia menitipkan uang 1.000 dinar kepada tuan hakim dengan disaksikan beberapa pejabat pengadilan. "Tuan hakim, saya minta tolong tuan. Saya titip uang 1.000 dinar karena saya hendak berangkat haji dan anak-anak saya masih kecil. Bila saya kembali dengan selamat, maka saya akan mengambil kembali titipanku. Tapi jika ternyata aku meninggal selama dalam perjalanan, maka tuan hakim adalah penggantiku. Berikanlah pada anak-anakku sesuai apa yang tuan hakim inginkan," kata lelaki tersebut. Kemudian berangkatlah laki-laki itu menunaikan ibadah haji. Beberapa minggu kemudian terdengar kabar bahwa si laki-laki itu meninggal dunia di tanah suci. Mendengar kabar duka tersebut, anak-anaknya lalu mendatangi tuan hakim untuk mengambil uang titipan ayahnya. "Wahai tuan hakim, kedatangan kami ke sini untuk mengambil titipan ayah kami," kata mereka kepada tuan hakim. "Begini anak-anak,
Jadi sebelum ayah kalian berangkat haji, ia menyatakan wasiatnya di hadapan orang-orang. Ayah kalian mengatakan bahwa aku dapat memberikan kalian apapun yang aku inginkan. Nah, karena itulah aku akan memberi kalian uang 100 dinar, tutur Tuan Hakim. Anak-anak itu pun protes, sebab uang yang dititipkan ayahnya berjumlah 1000 dinar. Kemudian mereka bertanya kepada orang-orang yang menjadi saksi wasiat ayahnya. "Wahai tuan sekalian, apakah benar ayah kami berkata demikian?" tanya mereka. Dan para saksi pun membenarkan perkataan Tuan Hakim, karena memang itulah yang mereka dengar dari wasiat ayah anak-anak itu. Tuh, kalian dengar sendiri kan? Saya nggak mungkin membohongi kalian. Ini, terimalah uang 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Anak-anak yatim ini pun menjadi bingung dan meminta kepada pejabat pengadilan yang lain untuk membantu mereka. Namun orang-orang tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, karena yang dikatakan Tuan Hakim memang benar adanya. Dan tak ada cara lain, anak-anak yatim ini pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk minta pertolongan. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas seketika menjadi murka. "Kurang ajar. Ayo kita temui si hakim tamak itu. Akan aku bantu kalian," kata Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan anak-anak yatim itu di pengadilan. Kemudian mereka mendatangi Tuan Hakim. "Hei hakim bejat, kenapa tidak kau berikan hak anak-anak yatim ini?" tanya Abu Nawas dengan emosi. "Tenang Abu Nawas, tenang. Aku sudah memberikan hak mereka sesuai wasiat ayahnya," jawab Tuan Hakim. "Sudah bagaimana? Uang yang dititipkan ayah mereka itu kan 1000 dinar. Tapi kenapa hanya dikembalikan 100 dinar? Tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, ayah mereka itu berwasiat bahwa aku dapat memberi mereka apapun yang aku inginkan. Dan wasiat tersebut juga disaksikan oleh seluruh pejabat pengadilan. Kalau kamu nggak percaya, silahkan tanya mereka. Nah, berdasarkan wasiat ayah mereka inilah, yang aku inginkan hanyalah memberi anak-anak ini 100 dinar, jawab Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memutar otak mencari cara agar kekurangan yang 900 dinar bisa kembali didapatkan oleh anak-anak tersebut. "Oi Hakim, mari kita luruskan berdasarkan ucapanmu tadi. Kamu memberikan anak-anak ini 100 dinar. Sedangkan kamu sendiri menginginkan untuk dirimu sebanyak 900 dinar. Bukankah wasiat ayah anak-anak ini mengatakan, apapun yang kau inginkan maka berikanlah pada mereka? Ya berarti berikan sisa 900 dinar kepada anak-anak ini, karena 900 dinar itulah yang kamu inginkan," jelas Abu Nawas. Tuan Hakim terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Ia tak hanya cerdik tapi juga pintar bermain kata-kata. Tuan Hakim tak berani membantah Abu Nawas lebih jauh, karena bisa-bisa malah nanti ia sendiri yang dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Akhirnya Tuan Hakim pun tak berdaya dan terpaksa memberikan sisa 900 dinar kepada anak-anak yatim tersebut. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya sendiri yang telah memfitnah Abu Nawas mencuri cincin emasnya, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tidak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tak mengucilkan Abu Jahil. Dan suatu ketika saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kabar?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah Abu Jahil, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Mau nggak kamu membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh silakan, katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil.
Aku ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau, ajak Abu Nawas. Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas? Tanya Abu Jahil dengan penasaran. Nanti kamu juga tahu sendiri. Ayo, mau nggak? Balas Abu Nawas. Ayo Abu Nawas, tapi aku ganti baju dulu ya, kata Abu Jahil kepada Abu Nawas. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad hingga sampailah mereka di depan toko perhiasan. Yang seperti ini tuan, kata Abu Nawas kepada yang punya toko. Oh, baiklah, jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu Abu Jahil sempat berpikir, apa Abu Nawas akan memberiku perhiasan ya? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat padanya, justru dia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil di dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. Tak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku, pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. Abu Jahil, aku pamit pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkanmu, kata Abu Nawas. Oh iya, silakan Abu Nawas. Enggak apa-apa, sama sekali tidak merepotkanku kok, balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama kemudian setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan. Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada pemilik toko. Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini dia pesan barang apa? Tanya Abu Jahil. Oh, pesan batu cincin, jawab si pemilik toko perhiasan. Pesan batu cincin? Oh, jadi dia akan membuat batu cincin perhiasan, ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas kan datang kemari membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tak bisa, karena aku kan tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, seperti ini tuan. Kamu kan dengar sendiri, kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjaiku. Kisah selanjutnya. Kisah kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas tak terbatas hanya dengan sesama manusia. Bahkan kisahnya dengan hewan pun membuat kita terkagum-kagum. Seperti pada kisah kali ini yang berjudul Abu Nawas dan Keledai Bandel. Di pagi yang cerah, Abu Nawas memulai aktivitasnya dengan jalan-jalan keliling kampung. Di tengah perjalanan, Abu Nawas mendapati rumah salah satu warga yang mempunyai seekor keledai. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, keledai tersebut sedang disiksa oleh majikannya. Meskipun si keledai berteriak kesakitan, namun sang majikan masih saja memukulinya. Malang sekali keledai itu memiliki majikan yang jahat, pikir Abu Nawas. Hei kawan, hentikan perbuatanmu itu, seru Abu Nawas. Ini urusanku dengan keledaiku, kamu jangan ikut campur. Kalau ingin menolongnya, beli saja keledai ini. Aku akan menjualnya murah, jawab orang tersebut. Baiklah, aku beli keledaimu, balas Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu membawanya pulang ke rumah. Ternyata keledai yang dibeli Abu Nawas bukanlah keledai seperti pada umumnya. Keledai tersebut sering menggigit Abu Nawas, terkadang ia juga sering menendangnya. Dan ketika malam tiba, si keledai sering meringkik keras tanpa sebab. Dan itu membuat tidur Abu Nawas sangat terganggu.
Akan tetapi Abu Nawas masih tetap bersabar menghadapinya. Dan pada suatu ketika Abu Nawas menaiki keledainya untuk suatu perjalanan. Namun di tengah jalan si keledai berhenti dan tak mau bergerak. Tentu saja Abu Nawas menjadi jengkel. Ia pun memukul keledainya berkali-kali. Orang-orang yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas tersebut. Sungguh keledai yang malang, dia mendapat penindasan dari Abu Nawas, ucap salah satu dari mereka. Dan yang lain pun menimpali. Keledai yang malang, setiap malam saya mendengar suara ringkikan keras keledai itu. Abu Nawas sungguh kejam. Ia terus menyiksa keledai itu walaupun waktu si keledai beristirahat. Kabar tentang perilaku Abu Nawas terhadap keledainya dengan cepat tersebar di masyarakat. Hingga pada suatu ketika saat Abu Nawas bersama keledainya di pasar, ia mendengar orang-orang berkata kepadanya, "Itu dia keledai yang malang dan bernasib sial." Dalam hati Abu Nawas pun berkata, "Aku mesti memperlihatkan kepada mereka siapa yang sebenarnya bernasib sial, aku apa keledaiku." Abu Nawas lalu turun dari punggung keledai dan mulai berteriak kepada orang-orang, "Ayo, siapa yang mau membeli keledai ini? Silakan datang kemari." Orang-orang pun mulai berkerumun. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Akhirnya Abu Nawas mengakui bahwa ternyata keledai itu jinak dan baik. Seandainya aku punya uang, aku pasti membelinya." Dan ada lelaki lain juga berkata, "Berapa kau akan menjualnya, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku jual murah. Ayo, siapa yang akan membelinya?" Salah satu dari mereka ada yang maju ke depan, dan dia mengulurkan tangannya ke arah mulut keledai agar bisa mengetahui umurnya. Tiba-tiba lelaki itu berteriak kesakitan, sebab keledai itu menggigitnya. Dan dalam kondisi tangannya yang masih berdarah, ia berkata, "Hei Abu Nawas, aku tidak akan melepaskanmu sampai kita menghadap kepada hakim." Dan singkat cerita, ketika mereka sudah sampai di hadapan hakim, lelaki itu pun berkata, "Tuan Hakim, keledai Abu Nawas telah menggigitku sampai berdarah, Tuan, dan aku minta ganti rugi." Hakim itu lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah demikian, Abu Nawas?" "Benar, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kenapa kau membiarkan keledaimu menggigitnya?" tanya Tuan Hakim kembali. "Awal kejadiannya begini, Tuan Hakim. Tadinya mereka itu mencemoohku. Katanya aku suka menyiksa keledai yang jinak dan baik ini. Dan orang ini tadinya berniat akan membelinya. Tapi ketika ia meletakkan tangannya di mulut keledai, ia langsung digigit sampai berdarah begitu, Tuan Hakim," kata Abu Nawas menjelaskan. "Tapi tetap Abu Nawas, kamu harus bertanggung jawab atas keledaimu. Karena kan kamu sudah tahu watak keledaimu itu. Sebagai denda ganti rugi, kamu harus membayar 20 dirham, Abu Nawas," ucap Tuan Hakim memutuskan. Abu Nawas pun membayar denda yang ditentukan. Lalu ia kembali ke pasar bersama keledainya lagi. Dan di pasar Abu Nawas mulai berteriak kembali, "Ayo, siapa yang akan membeli keledaiku?" Orang-orang pun mulai berkerumun kembali. Dan dari mereka ada seorang laki-laki mendekatinya dan berkata, "Berapa kau menjualnya, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Barusan sih aku membayar denda 20 dirham. Ya, jika kau sanggup, bayarlah 20 dirham. Aku akan memberikan keledaiku." Lelaki itu mulai memeriksa keledai Abu Nawas. Namun ketika ia hendak memegangnya, keledai itu menendang kuat dengan kedua kaki belakangnya. Lelaki tersebut langsung tersungkur ke tanah. Bahkan saking sakitnya, lelaki itu berteriak dan meminta bantuan orang-orang. "Keledaimu gak akan laku, Abu Nawas. Keledai suka menggigit dan menendang seperti ini, gak akan ada orang yang mau," kata orang-orang pasar. "Ya begitulah. Sekarang kalian sudah tahu kan siapa sebenarnya yang bernasib sial, aku atau keledaiku? Sebenarnya aku sih tidak akan menjualnya. Aku hanya ingin kalian merasakan apa yang telah menimpaku selama ini. Aku juga sering digigit keledaiku, dan aku juga sering ditendangnya.
Tapi kalian selalu menilaiku saat aku memukulnya, tanpa mau bertanya kenapa aku melakukan itu, ucap Abu Nawas di hadapan orang-orang pasar. Dan semenjak kejadian itu, orang-orang pun tak pernah mempermasalahkan perlakuan Abu Nawas terhadap keledainya. Semenjak orang-orang tahu watak keledai Abu Nawas, mereka pun menyadari atas kekeliruannya. Mereka tak lagi menyalahkan Abu Nawas. Wajar saja Abu Nawas memukulinya, karena si keledai malas disuruh dan sering melukai dirinya. Dan kali ini Abu Nawas hendak melelang keledainya, karena dia sudah tak tahan menghadapinya. Tapi yang jadi permasalahan, apakah keledainya laku dilelang? Mengingat masyarakat sudah pada tahu watak daripada keledainya. Setelah berpikir keras, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi. Ia lalu memberikan keledainya kepada seorang bandar agar dibantu menjualkannya. Si bandar pun pergi ke pasar untuk menjajakan keledai Abu Nawas. Si bandar terus menyebut-nyebut keunggulan keledai yang dibawanya itu. Orang-orang pun segera berkerumun di sekitar keledai dan mereka berlomba saling menambah penawaran harga. Sedangkan si bandar terus-menerus berkata bahwa keledai itu kuat berjalan dan banyak manfaatnya. Tapi tiba-tiba datang seseorang yang rupanya mengenali keledai tersebut. Ia tahu bahwa keledai itu adalah milik Abu Nawas yang suka menggigit dan menendang. Ia pun memberitahukan watak si keledai kepada mereka yang berkumpul. Orang-orang yang sudah berkerumun mendadak membatalkan tawarannya. Dan ketika mereka akan membubarkan diri, muncullah Abu Nawas. Abu Nawas menyangkal bahwa keledai itu adalah miliknya. Ia mengatakan tak mengenali keledai itu. Justru malah ia akan ikutan menawar si keledai. Setelah orang-orang mendengar hal itu, mereka pun kembali seperti semula dan saling menambah penawaran dengan harga yang lebih tinggi. "Saya tawar dengan harga 50 dirham, ucap Abu Nawas memancing. Tapi sayang seribu sayang, tak berjalan sesuai rencana. Tak ada orang yang berani menaikkan harga lebih tinggi daripada Abu Nawas. Paling tinggi mereka hanya berani menawarnya dengan harga 30 dirham. Dan setelah lama menunggu, tak ada satu orang pun yang berani menaikkan harganya melebihi Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas lah yang ditunjuk sebagai pembeli, karena ia memang yang paling tinggi penawarannya. Abu Nawas kemudian memberikan uang 50 dirham kepada si bandar. Aduh, rencanaku gagal total, pikir Abu Nawas. Namun orang-orang yang tak tahu rencana Abu Nawas mengucapkan selamat atas kemenangan Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa berpura-pura bahagia. Lalu Abu Nawas memegang keledai itu dan kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung. Sesampainya di rumah, ia duduk bersama istrinya dan menceritakan masalah lelang di pasar tadi. Mungkin memang hari ini adalah hari yang sial bagi kita, suamiku. Karena aku juga mengalami hal yang sama, ujar sang istri. Memangnya apa yang menimpamu? Tanya Abu Nawas penasaran. Aku tadi pergi untuk membeli keju 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Nah, ketika si pedagang lengah saat menimbang keju, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uang yang aku bawa. Maksudku sih biar isi kejunya lebih banyak. Terus aku ambil keju itu dan membawanya pulang. Tapi aku lupa kantong uangku tertinggal di timbangan, kata istrinya bercerita. Memangnya harga keju sekilo berapa? Tanya Abu Nawas. 1 dinar suamiku, jawab istrinya. Terus berapa uang yang ada di kantong itu? Tanya Abu Nawas kembali. Ya semua uang yang aku bawa, 20 dinar, balas istrinya. Aduh, sial sekali nasib kita, ucap Abu Nawas sambil menepuk jidatnya. Setelah gagal menjual keledainya dan memang tak ada orang yang mau membeli keledai Abu Nawas itu, terpaksa Abu Nawas memeliharanya kembali.
Dan daripada menganggur, akhirnya Abu Nawas memutuskan menggunakan keledainya untuk mengangkut barang-barang yang ia beli dari pasar. Ya, walaupun Abu Nawas sadar akan resiko yang akan dihadapi dari tingkah keledainya. Di suatu pagi, Abu Nawas pergi ke pasar dengan mengendarai keledainya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah Abu Nawas di sebuah pasar. Kemudian ia langsung menuju toko untuk membeli sekarung garam. Garam tersebut lalu diletakkan di atas punggung keledainya. "Ayo kita pulang," ucap Abu Nawas kepada si keledai. Abu Nawas lantas berjalan sambil menuntun keledai yang berada di belakangnya. Dalam perjalanan pulang, si keledai merasakan beban yang berat hingga membuatnya agak kelelahan. Ditambah lagi panasnya terik matahari yang kala itu sangat menyengat. Begitu juga dengan yang dirasakan Abu Nawas. Pakaiannya sampai basah oleh keringat. Di tengah perjalanan, Abu Nawas memutuskan beristirahat sebentar duduk di pinggiran sungai. Sementara si keledai yang tak kuasa menahan panasnya matahari langsung menceburkan dirinya ke sungai. Ia berendam agak lama yang membuat sekarung garam yang dibawanya larut oleh air. Saat si keledai bangkit dan naik ke daratan, ia merasakan karung yang ada di punggungnya menjadi sangat ringan daripada sebelumnya. Melihat hal itu, Abu Nawas pun merasa kesal dengan ulah keledainya. "Dasar keledai bodoh, garamku menjadi habis larut oleh air sungai," kata Abu Nawas geram. Abu Nawas pun pulang tanpa membawa garam yang sudah dibelinya. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk membeli garam lagi. Seperti biasa, garam tersebut diletakkan di atas punggung keledainya. Saat dalam perjalanan pulang, si keledai semangat bukan main ketika sadar sebentar lagi akan melewati sungai. Dan ketika sampai di depan sungai, si keledai segera menceburkan dirinya dengan sengaja. Tentu saja sekarung garam yang ada di punggungnya menjadi larut oleh air dan bebannya menjadi ringan. Dan memanglah itu tujuan si keledai, karena ia merasa bebannya terlalu berat. Mengetahui keledainya melakukan hal itu dengan sengaja, Abu Nawas pun menjadi marah. "Dasar keledai malas," bentak Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar bersama keledainya lagi. Tapi kali ini yang dibeli bukanlah garam, melainkan sekarung kapas. Abu Nawas lalu menuntun si keledai berjalan melintasi panasnya terik matahari. Si keledai merasakan beban yang ringan, tak seperti kemarin. Ia berpikir akan lebih ringan lagi kalau diceburkan ke sungai. Dan benar saja, ketika mereka sampai di depan sungai, tanpa pikir panjang, si keledai langsung menceburkan diri. Namun apa yang terjadi? Muatannya menjadi berat sekali, bahkan melebihi berat sekarung garam. Dan mau tak mau, si keledai harus terus berjalan dengan beban yang ada di punggungnya. Keledai berjalan sempoyongan di bawah panasnya terik matahari, sementara Abu Nawas yang berjalan di sampingnya tertawa sambil mengejeknya dalam hati. "Rasain kamu, dasar keledai malas." Dan keesokan harinya lagi, Abu Nawas balik lagi ke pasar untuk membeli sekarung garam. Tapi kali ini yang dilakukan keledai berbeda. Ia tak berani untuk menceburkan dirinya ke sungai. Ternyata ia khawatir bebannya justru akan menjadi lebih berat seperti yang dialaminya kemarin. Dan akhirnya Abu Nawas pun berhasil membawa sekarung garam yang dibelinya pulang ke rumah. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah seorang ulama sufi, dan ia juga dikenal dengan kecerdikan dan kelucuannya dalam menyampaikan ilmu agama. Tapi tak jarang pula orang-orang mengenal Abu Nawas sebagai seorang pembisnis yang sukses. Caranya bernegosiasi dalam menawarkan barang dagangannya selalu sukses tanpa perlu banyak drama. Salah satu buktinya adalah seperti kisah yang akan kita saksikan ini. Abu Nawas mampu menjual sapi dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran, tanpa ada penolakan dari si pembeli.
Karena ingin kesuksesan seperti Abu Nawas, Abu Jahil pun meniru cara yang persis seperti caranya Abu Nawas. Tapi apa yang terjadi? Malah membuat istri Abu Jahil ngamuk nggak karuan. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini dimulai ketika Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah dan mewah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan sang istri, mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Dan keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya. Sesampainya di sana, ia menawarkan sapi kepada orang-orang, berharap ada yang berminat membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku. Aduh, kalau begini, sepertinya rencanaku mengadakan pesta gagal. Batin Abu Jahil penuh kecewa. Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan. Melihat Abu Jahil juga berada di situ, Abu Nawas pun menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapi, Abu Nawas, tapi sampai sekarang belum laku," jawab Abu Jahil. "Loh, sapimu ini kan bagus dan besar. Masa sih tidak ada yang mau? Apa mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi, makanya nggak ada yang mau beli?" ujar Abu Nawas. "Iya sih, harganya aku naikin dikit, karena sapiku ini kan lagi bunting, Abu Nawas," tutur Abu Jahil. "Oh, jadi itu penyebabnya. Yaudah, sini serahkan saja padaku, aku bantu jualin," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas. "Ayo, siapa yang mau beli sapi? Ini sapi bukan sembarang sapi. Sapi badannya besar dan sehat. Harganya murah, cuma 120 dinar," teriak Abu Nawas. Kemudian ada salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya. Setelah melihat dan meneliti sapi itu, orang tersebut berkata, "Sapi seperti ini sih harga wajarnya 100 dinar. Masa sampai 120 dinar? Ini sapi selain sehat dan gemuk, juga lagi bunting, Tuan. Coba bayangin, nanti kalau udah lahir, Tuan bisa jual jadi 200 dinar. Untung besar buat Tuan itu," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bener lagi bunting ini. Yaudah, aku beli sapi ini," balas orang tersebut. Akhirnya berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil berhasil laku dijual. Uang hasil penjualannya lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. "Tuh kan, sapinya cepat laku. Makanya kalau jualan jangan lupa kasih tahu kelebihannya," tutur Abu Nawas. "Wah, terima kasih Abu Nawas. Aku sama sekali nggak kepikiran itu," balas Abu Jahil. "Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau menjual sapimu?" tanya Abu Nawas. "Ini Abu Nawas, mau buat acara pesta pernikahan putriku," jawab Abu Jahil. "Oh gitu, memangnya putrimu sudah punya calon suami?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu mah soal gampang, Abu Nawas. Yang penting aku sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah," jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya. "Istriku, sapinya sudah laku. Kita nggak perlu pusing lagi memikirkan biaya pesta," kata Abu Jahil kegirangan. Begitu juga dengan sang istri, ia pun turut bahagia mendengarnya. "Sekarang kita tinggal cari calon suami untuk putri kita. Besok malam undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka ada yang punya anak laki-laki yang cocok untuk dijadikan menantu," kata Abu Jahil kepada sang istri. Dan singkat cerita, pada malam berikutnya seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil. Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan yang tak lain adalah teman-temannya sendiri, "Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku, tapi aku masih bingung mencari calon suaminya. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau berjodoh dengan putriku," tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan langsung tertarik.
Di antara mereka ada yang saling berbisik. "Putrinya kan cantik sekali. Sayang aku gak punya anak laki-laki." Yang lain menimpali, "Aku punya anak laki-laki, tapi sayangnya sudah menikah." "Aku juga punya anak laki-laki, tapi sudah bertunangan," sahut yang lain. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, sehingga Abu Jahil mengira para tamunya tidak ada satupun yang berminat. Maka tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, Semuanya, yang terpilih menjadi calon suami putriku adalah pemuda yang paling beruntung. Karena putriku bukan hanya cantik, tapi dia juga sedang bunting 2 bulan. Sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Akibat perkataan itu, semua tamu undangan langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil, walaupun dikasih bonus sekalipun. Betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil selaku suaminya. "Kamu ini kenapa sih? Ngomong sembarangan," bentak sang istri. "Memangnya aku salah apa?" tanya Abu Jahil keheranan. "Anak kita kan masih perawan. Kenapa kamu bilang lagi bunting 2 bulan? Kata sang istri penuh emosi. "Iya, aku tahu anak kita masih perawan. Tapi tujuannya kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung," ujar Abu Jahil. "Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan," kata sang istri bertambah emosi. "Kenapa sih kamu sampai ngomong seperti itu?" tanya sang istri merasa heran. "Begini istriku, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, kan tidak ada yang mau beli, padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datang Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku jual sedang bunting 2 bulan. Dan gak lama sapinya langsung laku. Makanya aku pakai cara Abu Nawas supaya putri kita cepat laku," ujar Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri langsung menepuk jidat mendengar penjelasan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Suatu saat, jabatan Hakim Agung kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun Ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim, tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah. Dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu kuda lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar. Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat Hakim Agung? Raja Harun Ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip, intrik, dan kontroversial. Maka raja perintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu tangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu baginda raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. "Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan?" kata baginda raja. "Saya sudah tahu," jawab Abu Nawas. "Tahu apa?" sergah baginda raja lagi.
"Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang," jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda Raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. "Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu, Abu Nawas?" "Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi?" Baginda Raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu, lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali. Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, "Penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah?" Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas selalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya, penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi hakim agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya. Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon hakim agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi hakim agung. Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu melantiknya. Mendengar berita ada pengangkatan hakim agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total, otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi hakim agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya, itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk, ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya, karena itulah aku tak mau menjadi hakim, karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, hakim agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti hakim agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi hakim agung, mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi hakim agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad," ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas.
Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. "Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja, daripada kita harus diusir dari sini," kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. "Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani, dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa pada dirinya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. "Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim," tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Dan pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia merasa ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan, Baginda Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Hamba siap menjadi hakim, Paduka Yang Mulia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku," perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. "Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya." Selepas kepergian orang itu, tidak berselang lama, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai ia mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu, sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Oh begitu ya caranya Paduka," ujar Abu Nawas. "Ah payah kamu. Kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kau menjadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati, Abu Nawas merasa bersyukur keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim.